tumrap panjenengan dalasan kula lumeber umat Islam sak injenging donya. Kanthi tansah ngucapaken sholawat salam kunjuk panjenenganipun dalasan kulawarga lan sahabatipun pangajap panjenengan sedaya ing tembayatipun rinangkul dados ahlining swarga. Amin. Allahumma amin. Nuhuni menapa ingkang dados dawuhipun Bapak Ketua Inggih Bapak Sumantri ing kepanitiaan pembangunan mushola lan sekretariat Nahdlatul Ulama Ranting Ronggo Mulyo ingkang sampun dipun gagas kanthi mateng fa insyaallah kapapanaken wonten ing RT 3 RW Songo Kelurahan Ronggo Mulyo dan Sumber Kendal sampun mlampah. Ing kalenggan menika kepareng kula ngaturaken babaring kas utawi saldo nanging nyun pangapunten bapak-bapak para jamaah sedaya saldo menika umumipun sisa utawi celengan nanging gandeng menika nembe pada sisa alias grosis alias nol. Lah pangajapipun supados saged wonten tambahan menika saestu ngarep-arep dumateng sih lumunturing manah panjenengan ingkang keluberan rezeki mugi kersa paring pisumbang wujud menapa kemawon alam panjenengan ingkang badhe kakunduh ing benjang wonten ing akhir zaman. Para bini sepuh lan para jamaah ingkang salajengipun keparenga kula ngaturaken rerencening saldo ingkang sampun sinatet wonten ing serat edaran per tanggal ngempet hardaning kanepson wiwit lesu ngelak sahabat lan amarah jroning ngadepi sasi Ramadan ngempet amarah paring pakurmatan dumateng para arwah mapanipun wonten ing sasi ruwah wujudipun apem ketan lan pisang iki ya bedaya Bapak tilarane Ki Ageng Gribik nalika semanten taun 1758 jaman dari akan Sultan Agung Nyokrokusumo tindak dhateng Mekah Madinah lajeng tuwulipun budaya megengan menika kangge syiar Islam wujudipun apem tatamtu panjenengan asal usul kok apem iki apa menawi Jawa dipun tegesi nyuwun pangapura ngafum. Lah ketan pangingeting batin titah kalawan pangeran dene pisan piku kuing gesang anak kula putu kula nek ditakoki maknane niku beras boten ngertos kepara nek ditakoni le kowe ape ning di jawabanipun kados pundi kamu tanya-tanya tapi nggih napa nggih kata ngoten niku Syekh Amri waktu dan saya pokok yang waktu yang saya hormati para alim, para ulama, jajaran suriah terpilih, Provis terpilih, dan baik MBC dari MBC maksud saya ini ada Yai Uli Tuhan, ada Gus, saya panggil Kiai belum mau, masih makanya Gus, ini kok Gus akan dicek oleh terus Kiai ngomong itu oh kan yang saya hormati jajaran suriah ranting maupun akid yang hadir
Kecamatan Kota. Ini saya absen, ada Lansari, ada Lorsi, ada Sidoarjo, ada Sindaharjo, ada Sukolilo, ada Kebon Sari, ada Kutorejo, terus malah gini, belum. Bonsari Sudah itu. Hafal kalau Bonsari itu istilahnya tidak kiai kan panas itu tak ubel lagi bingung panas kan tak coba terus ya undang terus gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini lupa jajaran Aziz juga yang hadir pada malam hari ini luar biasa pertemuan pada malam hari ini. Alhamdulillah. Salam dan salam tentunya senantiasa malah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selalu menteladani apa yang telah beliau ajarkan kepada kita nanti diaku dan dapat syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para yai, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, Sumantri itu kalau bahasanya itu hiperbola, kalau bahasa Indonesia itu. Jadi buku saya itu kan bukan apa-apa juga, saya itu jadi PMBC yang baru. Terus ketemu dari arahan sih 5 tahun ke depan ya bingung saya, sesuk aku bingung gitu ya. Dan sebenarnya saya di sini itu nggak asing kalau tadi Yai Sumantri menyebut Mas Ronggo, Edi Ronggo itu berlawas dengan saya. Jadi dengan Pak Sukoco, Pak Ronggo itu sudah. Jadi saya itu kadang-kadang kalau di Tuban itu kelihatannya, tapi kalau sudah ketemu detailnya nanti baru ini belakangnya kan jintian gitu ya. Jadi dengan Mas Edi sering ketemu dulu Mas rambutnya gondrong gitu ya. Ya, sudah paham lah. Maka kemarin begitu Yai Sumantri menyebut Mas Edi Ronggo, ya langsung saya nggak ada kata tidak, saya paham banget beliaunya kan itu ya. Dan di markasnya dan partai pokoknya kan di situ. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan Mas Edi tadi tentunya menjadi PR kita bersama, bagaimana budaya itu tidak hanya sebatas tontonan ya, kita memang sepertinya dipersepsikan, diopinikan ya tontonan yang selalu kesannya kita menganggap negatif kan itu. Padahal budaya jauh yang lebih penting adalah perilaku, tata cara berbudaya itu kan perilaku sebenarnya. Jadi saya sangat tersentak juga kalau Mas Edi nyinggung tentang kumpulannya bendino, jamaah tahlilnya bendino, bermalam Jumat tahlilan, wayang meninggal dunia wafat bayar. Ini ya rojo, ya ini PR tadi, ini PR saya sepakat, ini PR. Jadi ini menjadi catatan-catatan penting kita dan kita sebagai NU nanti harus jadi pelopor untuk perubahan-perubahan yang seperti ini. Biar apa? Biar tidak tergerus dengan yang dikatakan tadi budaya jet tadi. Ini saya pikir PR kita bersama untuk terus kita jadikan catatan-catatan dalam setiap program-program kita. Bapak Ibu yang saya hormati, para yai, para ustadz yang hadir malam ini, tentunya saya belum banyak bicara panjang ya. Yo nanti dilatih, yo nanti SK. Langsung SK-nya gak butuh, gak dilatih terus piye, kan gitu. Tapi bagi kita nggak penting. Yang penting adalah sebuah spirit yang kita coba akan ada perubahan, yang akan kita coba lakukan di MBI. Itu yang penting. Soal SK itu formal, itu stempel dan sebagainya. Itu formal. Tapi artinya dapat apa artinya kita punya SK, punya stempel, tapi kita tidak melakukan apa-apa terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita. Ini jauh lebih penting kalau menurut saya. Maka dari itu, senyampang masih ada waktu, kita tetap berproses. Sehingga dalam kesempatan ini yang pertama selalu ingin saya katakan sudah kedua kali ini. Jadi ini
Alhamdulillah Mas Edi, saya juga sudah mau purna, jadi untuk membersamai seperti ini, insya Allah banyak waktu dengan jenengan semua. Dengan tanggal 26 kita ada konferensi, tanggal 5 kita melakukan rapat formatur, formatur sudah ada, dan saya menyerap masukan-masukan. Kemarin di Ronggomulyo juga di Sidoarjo, lantai istimewa perdana itu ada masukan tentang nama dan sebagainya. Masukan. Hari ini walaupun kemarin juga sudah di WA Yai Sumantri, Mas Edi Ronggo bagian tersebut. Alhamdulillah. Ini bagian daripada upaya saya membangun sebuah konstruksi kepengurusan yang memang berasal dari bawah. Dan kalau memang dari bawah, ya tentunya nanti akan bergerak. Tapi kalau kita tidak melalui proses itu, insya Allah mungkin sehingga nanti untuk lembaga, insya Allah kita masih terus bergerak. Nyesewu, NU itu lembaganya aja ada 18 lembaga. Jadi luar biasa banyaknya. Kalau di dinas di permentaran kabupaten itu ada 34 OPD. Kalau kita sudah 18, berarti kan sudah separuh dulu ya. Wis gak berbayar, kamu kan berbayar. Kalau eselon, jadi gede. Jadi kalau seperti saya pernah di kepala dinas, eselonnya eselon 2 ya lumayan. Tapi kalau di NU eselon apa kan? Ini berdoa ini seperti ini. Tapi saya yakin dan saya merasa bahagia banget bahwa dengan kegiatan seperti ini yang masih terus berlangsung di internal NU, ini minimal waktu saya itu HP-an di rumah itu terpotong. Jadi yang disinggung Mas Edi tadi itu dengan kegiatan seperti ini luar biasa tangi dosanya Mas Edi. Tadi diawali terus tahlil dan kita berbicara tentang masalah baik untuk personal maupun untuk lingkungan. Ini luar biasa. Saya bisa bayangkan saatnya rutin terus kegiatan seperti ini terus semakin banyak, otomatis yang namanya jajan itu juga akan berkurang. Ini teori-teori sosial untuk mempengaruhi atau merubah kondisi. Maka dari itu saya yang pertama ingin perkenalan dulu. Jadi kalau yang dari ranting-ranting insya Allah pengurusnya sudah banyak kenal. Tapi yang dari khusus ranting Ronggomulyo tentunya yang dari jajaran bukan ketua dan tarif maupun yang tajis belum tepat, meski sudah dikenal oleh Mbak Yai Sumantri. Terpilih beliaunya Yai Ustadz Tuha. Jadi dan dokter dia pemangku pondok pesantren Al-Futuhiyah di Sugiharjo. Jadi sudah pas. Kalau Rois Surya sudah punya pondok itu kan pas ya. Pas. Ada apa-apa Melayu delik rono wis aman wis. Boleh ke pinggir di pojokan gitu wis ono wis kan. Jadi sudah pas sehingga saya masalah alhamdulillah ada di beliaunya sebagai Rois Surya. Di jajaran Suriah berikutnya ada Gus apa? Kalau saya itu bolak-balik apa minat gitu sih, panggil gitu, terkenalnya Gus apa gitu ya. Padahal meskipun kemarin itu sudah dirubah untuk dijenangi bukan, harus menyebutnya Gus Alfarul Minan, artinya ya orang lumayan. Kabupaten Cirebon gue piye gitu ya. Akhirnya selanjutnya apa gitu ya. Ya. Ini beliaunya memang saya melihat langsung sebagai penggerak. Jadi saya melihat beliaunya itu melihat beliau ngaji. Cerita-cerita masa lalu beliaunya perjuangan di Tuban ini luar biasa. Ceritain misalkan dari Tuban ke Senori modal sepedaan itu mendapat cerita seperti itu. Jadi memang masa-masa NU di Tuban ya kita tidak bisa lepas dari keluarga Mahkamahku, keluarga yang Murtaji dan seterusnya. Untuk lokal Tuban tentunya untuk Senori, untuk Jenuh dan sebagainya juga banyak. Tapi untuk khas MBC Tuban kalau melupakan dua fondasi ini, rasa-rasanya sudah keluar dari kita.
benar bukan gitu. Betul gitu. Kita betul gitu. Kalau keluar dari para beliaunya yang mengkaji terus Mahkamah Agung dan siapa lagi mungkin yang kalau yang saya tahu gitu. Ya alhamdulillah ini dan juga Habib di Tuban alhamdulillah juga didatangi beliaunya suatu Yai Uli maupun Gus Afak itu juga respon banget dan bersedia masuk di jajaran pengurus. Ada 3 kalau nggak salah 4 jajaran Mustasar maupun Suriah dari para Habib di sini. Ini kan luar biasa dan kami memang mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk ayo MBC Kota ini benar-benar bergerak mulai dari hati ke hati dan untuk perkembangan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Itu yang pertama. Jajaran yang lain, sekretaris kebetulan hadir ini Ustadz Makfur Arifin. Sekarang beliau di Kepala Sekolah SMK Mambal Futuh. Jadi ini usulan. Muka-muka gak dicoret, kalau dicoret ya udah lumayan gitu. Jadi ini dari beliau dari Mondoan yang merekomendasi dari Pak Suman Pak Sudi Pak Masudi dari Ketua Ranting Mondoan. Ini kita berharap kedepannya bisa terjadi aktivitas lebih baik lagi NU khususnya di MBC Tuban. Sepintas saja gambaran yang depan, gambaran saya untuk keputusan Lazis itu ingin menjadi motor penggerak dalam arti sebagai penguat MBC. Itu harus sistem dan terkoordinasi utuh dengan jajaran pengurus. Tidak boleh lagi Lazis itu menjadi semacam subordinat yang berdiri sendiri. Ini mungkin bisa diteruskan ke seluruh ranting. Tahap yang ingin saya ini tipnya MBC cocok ya katanya ya. Alhamdulillah ini Ustadz Saudi belum kenal sampai jeru gitu ya. Jadi kemarin sampai jam 2 di rumahnya Ustadz Uli. Ini Mahkamah Agung. Jadi saya juga banyak Gus Abi. Ini jadi memang kita ingin terus cari ini mutiara yang selama ini belum muncul gitu ya. Jadi ini yang saya coba untuk muncul mutiara sangat banyak di Nahdlatul Ulama. MBC Tuban luar biasa, sangat banyak. Nah, tentunya itu nanti tergantung arrangementnya, bagaimana menggerakkan dan bergerak bersama-sama untuk sebuah kemaslahatan organisasi maupun jamaahnya. Jadi jamiah maupun jamaah Nahdlatul Ulama. Para yai, para ustadz yang saya hormati, kalau tadi salah satu program atau penguatan organisasi diantaranya adalah Lazis, maka yang kedua yang ingin saya coba lakukan adalah saya ingin kaderisasi. Memang kita sering, saya sudah NU, keluarga saya NU, dan seterusnya. Tetapi secara organisasi di ADART maupun Perkum itu jelas tahapan-tahapan yang namanya kaderisasi. Mana yang disebut PKPNU itu ditujukan kaderisasi tingkat kultural jadi gerakan. Tapi kalau sudah masuk ke MKNU ditujukan kepada para pengurus yang tentunya diharapkan memahami bagaimana sistem administratifnya organisasi, pola koordinasi dan seterusnya. Dan yang saya benar-benar menjadi tamparan personal, MBC NU Kota termasuk yang belum melaksanakan PKPNU. Dari 20 MBC tinggal kecamatan kota. Nah ini menjadi PR Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Hubungan Lembaga
yaitu Ustadz Khairul Huda SPDI. Jadi dari Mas Huda wartawan itu loh. Mungkin sudah banyak yang kenal ya Mas Huda wartawan. Itu nanti yang akan menggerakkan dari sisi atau aspek kaderisasi termasuk pola hubungan dengan Bano-Bano. Jadi saya sering ditanya, MBC itu karena kok nggak tahu kenal Yate Sopo, Acini, Muslimate Sopo, terus Ibnune Ansore Sopo, dan seterusnya. Maka itu menjadi salah satu juga program kita untuk membuat sebuah kegiatan semacam Lailatul Ijtima yang mengundang seluruh lembaga dan Bano yang ada di tingkat MBC. Dan alhamdulillah Yai Khalilur Rahman, Yai kita itu berkenan juga menjadi Mustasar MBC Kota. Ini luar biasa. Beliaunya yang sudah sepuh seperti itu berkenan untuk menjadi Mustasar di MBC NU Kota. Sehingga kemarin saya sudah matur ke beliaunya, bahkan nama-nama yang kita susun ini malam itu saya bacakan langsung di hadapan beliaunya. Kalau kemarin kan saya dengan Yai Sumantri itu membacakan baiat di Mbak Asmoro. Ayo baiat saya itu Mbak Asmoro gitu. Wis wani-wanian aku. Yang itu. Ya alhamdulillah. Jadi demikian susunan pengurus saya bacakan di hadapan beliau. Ada videonya itu yang saya sebutkan itu, dan videonya kebetulan saya berharap beliaunya berkenan di jajaran Mustasar dan Khadah, beliaunya berkenan. Dan alhamdulillahnya kita salah satu program di bidang agama, ketua satu di bidang agama itu melanggengkan, menjadikan simbol pengajian beliau ya Khalil yang Ahad pagi itu akan kita backup menjadi kegiatan utama bidang pendidikan keagamaan MBC Kota. Maka sudah satu program sudah jalan, belum dilantik di sekolah dulu sudah jalan. Itu kegiatan di Ihya Ahad pagi yang diatur langsung oleh Mustasar. Ini kota. Walaupun sudah sepuh, mungkin kalau yang masih muda-muda, menurut yang muda-muda bacanya agak gitu, ya memang wajar usianya sudah seperti itu. Karena persoalan keberkahan itu yang kita coba dapatkan. Kan itu orang perkara pinter tok, gitu ya. Urip kan nggak perkara pinter tok, duit nggak perkara sugih tok, tapi keberkahan. Untuk apa kaya, tapi juga tidak ada nilai keberkahannya. Itu saya pikir juga program yang sudah jalan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, tadi saya jalan ke sini sudah muter 3 kali. Saking apa ya? Yo, saking nggak blekir pengurus PC. Saya kan orang PC dulu. Orang tagar musola. Begini orang. Satu kali-kali dulu. Jalan dulu dari Dr. Sutomo balik ke sana. Tama-tama. Balik ke Tama. Kok itu lu bisa ya? Balik ini. Tanya di musola bukan satunya yang Islam. Iya. Terus keluar lagi. Wah, aku lu tanamain boleh aku front coba. Kenal Islam. Tapi nggak tahu. Kalau kita dikasih tahu ketemu di sini. Program yang saya sampaikan adalah kita nanti setiap ada di lembaga ATM, lembaga tamu masjid, di musola, itu nanti saya wajibkan untuk mendata baik koordinat setiap musola yang ada. Program mau terminal ya musola nih. Mau kata, cuma itu jawabnya itu, tidak kuati jawabnya gitu loh. Pokoknya kuat, pihon itu loh, itu. Wonten dosok kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, maka
selaku MBC, ya selaku LTM NU harus terkonek dengan seluruh ketakmiran baik yang ada di masjidnya maupun di ada musholanya. Harus terkonek. Sehingga kalau udah MBC seperti nilai diterima, yang tidak hanya pengurus ranting, tetapi juga para pengurus atau ketua remas maupun lainnya dari masjid mushola tersebut. Ini baru ada sinkronisasi, terus optimalisasi, macam-macam itulah. Dan nanti nyambungnya di lazis, betul lazis. Ini kan tinggal di switch gitu aja. Nah, hal-hal seperti ini insya Allah itu saya kalau sudah bisa dipraktikkan menjadi sebuah gerakan, Pak insya Allah dikeluhkan Mas di Ronggo tadi tentang kematian dan sebagainya. Terus begitu diumumkan di masjid, kabel musola ngomong terkedut dalam hitungan setengah jam selesai. Ini harapan-harapan ke depan. Banyak yang sudah ada di tulisan saya, yang sudah saya tulis, tapi ya elok kalau semua harus dilatih turun pemainnya kan gitu ya. Skyroknya kan pemainnya kan gitu ya. Nanti dipaido mana direkam gitu loh. Jadi tapi bagi bagi saya personal tidak begitu penting yang namanya itu SK dalam arti formalitas, sepanjang soliditas kemarin itu sudah kita pegang, jadi kita tetap berjalan. Itu poinnya, kita tetap berjalan. Dan alhamdulillah belum punya siapapun yang sudah 3 kali saya ngomong dari Wali Istimewa. Kalau pakai pendekatan birokrasi, wah enak orang Islam melaku, sama Tuhan kan gitu. Enggak, NU itulah kelebihan. Dan yang saya dengan harus bangga sebangga-bangganya. Di dunia itu hanya makhluk yang bernama Nahdlatul Ulama saja yang masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Sak dunia itu. Doa Arab itu belum wonten ngeten iki. Dobrak aja dengan doa Arab. Pertemuan karo izin itu dobrak. Nah, inilah yang harus kita syukuri, kita bangga sebagai warga Nahdliyin bahwa yang murid-murid yang mempertahankan dan yang menghidupkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu ya Nahdlatul Ulama. Kalau tadi itu urusannya Suriah jelas dong. Urusannya fikih, akidah, amalia, bacanya Suriah. Sekali tapi ini menjadi PR kita selaku tabligh. Kalau tadi disinggung belumnya Pak Menteri Kemiskinan, tadi kan nyinggung kemiskinan. Karena kemiskinan gue menteri lah. Dari lain itu maksudnya teranteng itu omongannya kan data nasional kemiskinan terbesar Indonesia itu kok NU. Itu data deh. Wah itu NU itu. Strata itu tidak ada hubungannya harus dengan NU. Begitu kita masuk di NU itu selesai. Tidak ada batas. Itulah yang saya suka. Data miskin juga. Itu yang saya suka. Sehingga yang dikatakan Yesus Mantri tadi tentang 51% umat Islam di Indonesia berdasarkan RSI. Tak jelas pasti nih kan gitu. Ya pantas loh. Nanti nggak sumbernya, nah MBC sumbernya ya. Dari RSI itu dinyatakan bahwa umat Islam Indonesia itu 51% adalah Nahdlatul Ulama atau tabligh. Luar biasa mayoritas. Bahkan saat dunia yang punya jamaah sekitar 110 juta itu hanya di Indonesia. Arab Saudi penduduknya biro, Malaysia penduduknya biro, India walaupun penduduknya besar bukan mayoritas Islam, Amerika mayoritas penduduknya banyak, Rusia dan seterusnya. Terbesar umat Islam di itu adalah Indonesia. Dan Indonesia yang terbesar adalah Nahdlatul Ulama. Maka kalau sekeh melarat, ya otomatis itu otomatis lah. Penduduknya 250 sampai 10 NU kan 51%. Dan penduduk sing akeh melarat saat Indonesia 17% atau 15%, ya otomatis sekitar separuhnya ya wong NU. Maka itu juga menjadi PR daripada
program ke depan, bagaimana menghidup, bagaimana menggerakkan ekonomi warga Nahdliyin untuk minimal itu tidak masuk kategori yang tergolong disampaikan oleh Yai Sumantri. Dan ini diperlukan yang namanya kolaborasi atau kerutukan gitu, kerutukan yang bisa kita lakukan. Ini saya pikir tidak bisa diomongkan secara verbal, tetapi beberapa yang sudah saya tangkap ada kerjasama dengan BDS, saya sudah menjalani dengan BDS, yang nanti insya Allah setiap bulan kita dapat pemasukan dari kegiatan itu dan sebagainya, itu bisa kita coba untuk menggerakkan yang lebih jauh lagi. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 9:30, tentunya di dialog kalau diperpanjang dengan program-program yang lain. Yang saya ingin yang muncul tadi dari Lesbumi itu, kalau ada kegiatan ranting lain istimewa, saya juga berharap nanti ada lain istimewa di tingkat MBC secara rutin di markas kita, yaitu di MBC. Di sana sudah akan kita pasang menjadi pusat kegiatan Nahdlatul Ulama MBC Kota. Di sana insya Allah saya berharap pas di bulan ada kegiatan rutinan Lesbumi, apakah baca puisi, syair, deklamasi atau macam-macam yang bisa kita bahas. Kemarin saya sudah sedikit singgung dengan Gus Apang, menjelaskan tentang suku-suku Batok, menjelaskan tentang living maksudnya piye, terus surau macam-macam, jadi lebih paham lah tentang itu. Dan ini perlu terus kita sampaikan pelan-pelan kepada seluruh jamaah, dan semoga tukang becak Jokono sesuai kata banter-banter belok-belok ngaji. Harapan kita seperti itu, pelan-pelan sebagainya. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau belum bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh beliaunya Pak Sumantri selaku Suriah. Beliaunya juga di Suriah, jajaran Suriah nomor 3 insya Allah setelah Gus Apang. Insya Allah kita akan terus berkolaborasi untuk mengisi daripada MBC Kota ini benar-benar punya makna sampai 5 tahun ke depan. Semoga kita dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat dimatur beliau Bapak Ketua baru Artinya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tuban Kota Kabupaten Riau, Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad. Tadi sudah memberi ular-ular yang begitu mencerahkan dan menjanjikan masa depan kita yang lebih bagus. Kita melihat acara inti, yakni panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Buidula. Sadaya pun beliau menyambut kedik ini untuk penyemangat kita selaku praktisi dari Nahdlatul Ulama Ranting Ronggo. NU Ronggo Mulyo menika sudah pernah di studi banding yang sebelum corona, latihan kader dasar GP Ansor se-Jawa Timur itu sudah studi banding di NU Ronggo Mulyo. Ya tanya A sampai Z. Kedua, baru aja kemarin ibu-ibu dari kader-kader penggerak muslimat dan ulama se-Kabupaten Tuban menikah bertandang juga di NU Ronggo Mulyo. Namanya A sampai kantor. Punya kantor. Di kantornya di sementara di malam-malam itu kalau mau teman ngantar kita segera jadi. Amin. Kalau kita bersama kompak membesarkan Nahdlatul Ulama Ranting Ronggo Mulyo. NU ini bukan milik perorangan, tapi NU akan tertrim milik sepanjang. Kita sudah akan ganti generasi
Tapi kalau capan-capan kita sudah membuat fondasi yang perkasa, kokoh, tegak, insya Allah ke depan ini sing ngarep terus ya juga insya Allah sudah. Ya monggo kita rintis bersama, kita kompak, ikhlas bahwa ini adalah milik NU sama dengan milik Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Berbangga diri sebagai NU, terutama Raden Mulyo, supaya yang lain derajat sing mati. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti akan ada lagi ranting-ranting yang lain mencoba berkomunikasi kayak ini menambah silaturahmi ranting yang lain karena ini akan tambah segarnya suasana, mempererat tali silaturahim. Ke depan insya Allah kita lebih kokoh, lebih perkasa, lebih dikdaya. Ini yang pungkasan sambutan dari Rais Suriah kita kali ini pun Al-Mukarram Muhammad Kiai Ulil SPD. Beliau wakil sopanan kalau semoga. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ulittaba'al huda. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh-sepuh ingkang tansah kawula talimaken, utamanya dari jajaran pengurus LC bukan kota. Dalam hal ini ada Surya yang akan dilantik nanti, Bapak Yai Ali Sumantri, Gus Apang, Pak Amnan selaku Ketua Panitia Terpilih, dan juga tadi belum disebut mungkin Gus Nur Hidayat mungkin calon sekretaris beliau, mungkin Kang Nur, mungkin menantunya Bu Wening. Alhamdulillah. Juga katib utama saya Gus Soleh Saudi Ma'ruf. Beliau adalah putra mendiang Kiai Haji Ahmad Gus Adib. Menawi teng Senori kan Gus Aslaf. Teng Senori, soalnya teng Senori kaitan Gus Aslaf dari Gus Adib, Allah yarham. Dan juga seluruh jajaran Suriah MWC Tuban dari masing-masing ranting, semuanya adalah kiai-kiai saya, senior-senior saya yang berjuang di ranting itu langsung berhadapan dengan masyarakat. Otomatis insya Allah ganjarannya ya luwih gede sing ranting, insya Allah. Amin Allahumma amin. Bagi seluruh jajaran Tanfidiyah ranting sewilayah MWC Tuban ingkang tansah dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, khususipun dalu menika Sahibul Bait ranting Ronggo Mulyo ingkang sudah memberikan fasilitas untuk Lailatul Istimewa pada malam hari ini. Saya sampaikan jazakumullah ahsanal jazaa wa jazakumullah khairan katsiran. Kawula badhe ngaturaken bilih tantangan NU ke depan, karena ini sudah usianya sudah matang, masuk pada abad kedua. Kita nyuplik tunggal dawuh saking Sayyidina Ali,
Alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanihim ghaira zamanikum. Didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka hidup di zamannya, bukan hidup di zaman kalian. Maknanipun eranya sampun beda, tantangannya inggih sampun berbeda. Tantangan ke depan NU sangat berat, maka perlu keseriusan, perlu stakeholder yang masuk di masing-masing tingkatan pengurus di MWC, di ranting, di cabang, bahkan di pengurus. Terutama dalam hal ini kalau mau Pak Yai Edi Ronggo, sebenarnya niki usulan niki kula sangat pas. Saya itu sempat tanya, ada nggak ya Tuban Kota ini karawitan? Niku wonten, insya Allah wonten, ini ada. Semuanya itu nanti insya Allah akan kita rangkul semua, akan kita masukkan semua, karena bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita yang perlu kita sambung. Jadi tidak perlu kita terus membuat sekat, ojo iki tukang sindiran, ojo iki tukang karawitan. Tidak, ini garapannya plus bumi. Milo harus kita rangkul. Bapak-bapak yang saya hormati, saya dengan Pak Amnan, saya tahu Pak Amnan itu sudah lama saya mengenal beliau. Beliau itu di samping pengalaman organisasi sudah lama, beliau sudah sama ya dari arus dulu. Dan juga pengalaman di instansi birokrasi, beliau ini sudah pengalaman. Dan saya tahu Pak ini banter kalau maka saya ingin di jajaran Surya juga harus mengimbangi, harus bisa nyimpan. Insya Allah program-program yang akan kita bawa, kita sudah, apa kita tidak sentimen ya, kita itu benar-benar tujuannya ya karena ini maslahatil umat, bukan karena persaingan begini. Hilangkanlah semua itu. Kita monggo sarang-sarang, tidak ada sekat, ya, apalagi amanat muktamar di Lampung kemarin kan memang amanatnya kemandirian organisasi, kemudian termasuk diantaranya adalah kemandirian ekonomi, kemandirian di tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah harapan kita yang harus serius kita garap, sehingga insya Allah minimal Tuban Kota ini menjadi semakin baik daripada yang lalu. Kita tidak ingin menilai yang dulu sudah menorehkan yang baik. Yang baik kita teruskan, dan yang kurang baik monggo kita perbaiki bersama. Mila saya menikah jajaran Surya nanti, saya mohon juga benar-benar ikut lokomotif ini banter nek gerbongnya kok ora normal kan ya saiki. Mila saking menika monggo sarang-sarang kita sembuyung, sarang-sarang. Yang terakhir ini sebentar lagi kita mau masuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa masuk di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan masuk, sampai Ramadan meninggalkan kita, nanti kita ketun di belakang. Ya Allah, ternyata fadilah-fadilah di bulan Ramadan yang begitu besar. Ada satu malam saja yang bila digunakan secara serius, pahalanya sebanding dengan amalan 1000 bulan. Masa
yang demikian mau kita lewatkan begitu saja. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang berjuang karena ikhlas untuk membawa, untuk menjadi, untuk derek-derek napa menika nglestarekaken ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking muasis kita, mungkin kita dipun akoni santripun Basim, santripun Bawa Hasbullah, santripun para ulama-ulama muasis Nahdlatul Ulama. Kula kinten iki ingkang saged kawula aturaken mangke kersanipun dipun tutup kaliyan doa, kirang langkungipun nyuwun pangapunten boten prayogi menawi panjang lebar mugi dereng dilantik. Senasana niku senajan terus paham orang yang penting eksis ya, tapi formalitasnya kan gitu. Nah, nanti insya Allah kalau kita ketemu di forum-forum yang lain, insya Allah kita akan bisa ngobrol langsung. Karena aku pun membahas punten kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makatan dari Rais Suriah kita yang baru, insya Allah bermakna dan berkelanjutan berkah di dunia. Sebelum kita tutup dengan doa, ini MBC menginjak masa baktinya, masa khidmatnya yang ke 2023 sampai 2028. Kami mohon ada serapan-serapan ranting-ranting yang kita miliki untuk diskusi atau masukan-masukan atau bagaimana dengan masih kasih kesempatan beberapa menit monggo usul, dan sebelum itu monggo kita tindak lanjuti setelah Ronggol Mulia ini di mana. Nah, itu monggo untuk supaya kita walaupun belum dilantik yang penting kan kita nangis mobile bergerak, jangan stagnan, jangan mauquf. Monggo, walaupun sederhana, monggo besok ranting mana keluar. Monggo serapan-serapan dari ranting-ranting atau dari lembaga ranting, dipersilakan. Langsung aja gini, jadi saya ingin Selamat tanggal 23 ya untuk puasa ya. Jadi insya Allah 22 dan 23 ya. Saya ngapunten. Pengennya kita MBC ada kegiatan safari Ramadan. Sepakat. Jadi kalau 17 ranting berarti kita agendakan 17 hari untuk keliling di seluruh ranting. Ini sekaligus juga perkenalan ke ranting-ranting. Nah, nanti detailnya saya undang beberapa ketua atau seluruh ketua, kita coba diskusi bagaimana polanya, termasuk ukuran pene dan kayaknya kan biasanya gitu. Tapi ya sarung disini, sakam gitu. Nanti naik kelas di sini wakil ya. Jadi MBC naik relasinya. Oke, kita akan jalan sini. Bahkan mungkin bingkisan itu kita gerakan di setiap ranting, undang banyak pada dan sebagainya dan bawah itu. Kemarin kalau di tingkat PC itu kita undang MBC dan ranting, tapi nggak dengan jamaah gitu. Nah ini langsung tingkat ranting berarti undang seluruh takjid yang ada di Ronggol Mulia, misalkan para janda yang mau di janda sih, misalnya yatim piatu lah, gitu ya, mau disantuni dan sebagainya. Itu urusan saja. Jadi kalau memang para ketua yang ada di sini mungkin nanti bisa diangan-angan, wah aku siap ngomong Ustaz beleno wedhus saya menangis jangan dewe lah dan seterusnya. Ini hanya lontaran saja, tidak perlu ditanggapi, jangan dulu, nanti sebenarnya akan kita lakukan rapat koordinasi secara masif. Itu saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkenalkan, nama kalau Agus Suryo Ali saking Ranting Sidoarjo, yang di Penangis Indah. Pertama-tama kalau ungkapan roh syukur pilih kepengurusan MBC Masih Khidmat 2023-2028, Pak Insya Allah sakit menggandeng beliaunya Bapak Edi Ronggo. Alhamdulillah Bapak Edi Ronggo dengan rendah hati tapi sudah menyampaikan beberapa masukan, meskipun kita tahu kapasitas beliau dalam kebudayaan itu sungguh memang perlu kita lestarikan dan kita tulangkan kepada ranting-ranting yang ada di Kecamatan Kota. Yang kedua, saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Tanfid, rencana untuk mengadakan safari Ramadan. Ini kalau di Ranting Sidoarjo itu insya Allah tempat ibadah ada 21 musola dan masjid. Itu nanti yang ingin kami sampaikan atau ingin kami tanyakan kepada Bapak Ketua Tanfid yang baru, itu sebaiknya teknisnya apakah setiap ranting itu sekali kunjungan safari Ramadan atau bagaimana, sehingga nanti kita bisa koordinasi dengan ketua takmir yang ada di wilayah kita. Ya, kalau misalkan hanya sekali, ini relatif kita lebih mudah, barangkali lebih baiknya mungkin kita pusatkan di masjid dan nanti mengundang setiap takmir yang ada di Bulan Sidoarjo barangkali bisa sholat tarawih bersama yang pada saat itu dihadiri oleh pengurus yang baru sekaligus untuk beramah-tamah dan kita ta'aruf. Ingkang nomor kali, agar kesinambungan kepengurusan MWC ini terlihat harmonis, saya hanya ingin mengusulkan bahwa program Kartanu kemarin itu, Non Sewu, ini kami sampaikan karena kami di Ranting itu juga bukan terbebani sih, punya tanggung jawab. Kemarin itu kan kita mandiri, jadi Kartanu itu masing-masing anggota Nahdliyin itu kita berbani biayanya. Dan itu alhamdulillah dengan berkahnya adalah Yesus itu termasuk Ustaz Hasan ini kemarin disepakati ada subsidi dari Lajistu. Ini kita syukuri, kita mengucapkan terima kasih. Namun yang ingin kami sampaikan dan sekaligus mohon untuk follow up berikutnya, karena beberapa ranting yang kami ketahui itu bahkan banyak yang belum menerima. Tapi alhamdulillah kalau Sidoarjo sendiri itu mungkin tinggal kisaran 30 atau 25% yang belum. Yang kisaran 70 ke atas itu sudah menerima Kartanu. Ini informasi perlu kami aturkan kepada Bapak pengurus yang baru, dan kita sebelum menutup juga mengiringi doa mudah-mudahan pada saat nanti pelantikan pengurus yang baru ini senantiasa mendapat rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk detailnya karena safari nanti kita rapat khusus biar temuannya langsung teknis. Sini mungkin kan belum lengkap ya seluruh ranting dan juga jajaran pengurus BC, lembaga dan seterusnya yang menangani ATM dan sebagainya belum. Doakan secepatnya bisa kita koordinasikan masalah itu. Terus yang untuk Kartanu, saya sebenarnya itu menghindari untuk bicara Kartanu itu menghindari sementara saya mencoba menghindari karena memang harus diurai sampai tuntas. Kalau tidak diurai sampai tuntas nanti hanya sebatas janji-janji juga repot lagi nanti. Dan saya berharap kepengurusan ini,
pusat MBC yang baru ini benar-benar bisa mengkonstruksi persoalannya dan bisa menyelesaikan persoalannya gitu. Jadi kalau hanya mendengarkan terus ini kurang ini nanti saya khawatir kayak iso maneh nanti. Jadi harus betul-betul tepat dan tuntas ya. Karena pengalaman saya selaku sekretaris MBC hampir 4 periode saya mengeluarkan kartu itu, baik yang tanda tangan wilayah maupun ke pusat tempat, baik yang bisa digunakan untuk kematian atau ATM, tol, macam-macam wis. Tapi itu banyak liku-likunya. Maka untuk katamu nanti kita bahas khusus soalnya, kita konstruksikan siapa yang kurang, terus di mana masalahnya dan sebagainya. Itu perlu waktu, dan waktu itu kita akan bicarakan dengan secara detail. Mungkin itu biar tidak melebar. Monggo langsung diterangkan aja bahasan kaitannya dengan monggo. Assalamualaikum. Yang satu. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk menyampaikan terima kasih atas waktunya untuk kami di Ronggomulyo ini. Ya, mohon izin. Tadi saya sempat ditelepon sama teman-teman Lazisnu. Jadi saya mewakili dari pengurus ranting Lazisnu. Saya sebagai ketuanya. Saya juga gabung di MWC Lazisnu Kecamatan sama Pak Jiana, sama Pak Iksan, sama Gus Awang. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Amnan selaku Tanfid MWC terpilih. Jadi untuk MWC itu, MWC yang Lazisnu ini ya, saya cerita dulu. Ini ada 17 ranting, ini yang baru jalan, itu yang baru setor kepada MWC Kecamatan, itu ada 11 ranting. Jadi PR dari MWC itu juga masih banyak, ada sekitar 6 ranting yang belum berjalan, sudah dibentuk tapi tidak berjalan. Nah ini alhamdulillah kami dari Ronggomulyo, ini kami cara draft itu alhamdulillah kita dapat kedua dari King, karena King setiap bulannya sudah bisa mengumpulkan dana koin NU itu 11 juta. Nah kita di Ronggomulyo ini perkisaran 76 itu 7 juta 6 juta. Jadi untuk kegiatan kami ya, satu program Lazisnu itu memang kita pentasarufan santunan duafa itu jelas. Di Ronggomulyo program utamanya kita santunan duafa. Selain itu juga ada santunan yatim piatu. Terus guru-guru ngaji itu juga kita setiap bulan. Terus sosial organisasi. Jadi kegiatan seperti ini juga kita berusaha untuk apa ya, semua kita dana itu memang sosial organisasi untuk ya dari PRNU, dari Pagar Nusa, dari Muslimah, dari Fatayat, dari Ansor, itu kita menyuplai dana dari Lazisnu. Memang kita yang apa ya, kita yang mengkondisikan dari itu dana itu dari masyarakat itu. Nah untuk selanjutnya yaitu di bidang ekonomi kita juga sudah berusaha bagaimana ekonomi di daerah kita, di daerah masing-masing itu bisa berjalan. Nah yang di Ronggomulyo itu ekonomi yang sudah berjalan, kita memberikan payung untuk PKL sama rangkek untuk pulaan itu. Ini juga kemarin sempat ada usulan mau meminta rombong katanya. Cuma kita menjawabnya masih belum mampu karena pendanaan kita dibagi-bagi, ya, bukan satu titik. Tetapi di ranting yang lain, alhamdulillah juga bisa berjalan juga dengan berbagai macam variasi kegiatan. Ya. Kalau di Pak Jitul ini di Toromukti itu memberikan sound system kepada jamaah taklim. Memang beda-beda caranya. Nah, ini sinergi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amnan selaku Ketua MWC yang terbaru ini, ya kami berharap nanti juga sinergi MWC NU sinergi ranting MWC kecamatan sekecamatan 17 itu kita juga berusaha sehingga dari kecil Lazisnu juga ranting juga sama, kita harus mengkoordinasikan biar kita juga balance, kita imbang.
Jadi kita yang mengumpulkannya, terus kita bagaimana dan kita kembangkan bersama. Itu kami harapkan. Jadi dari sini juga berusaha untuk bagaimana kita mengkomunikasikan dengan warga, dengan masyarakat. Kami juga dengan Pak Edi Ronggo ini juga sama. Kami di pengurus Makom Mbah Ronggo. Jadi memang kegiatan kita itu ya sebisa mungkin kita berkolaborasi dengan kegiatan yang lain. Ya khususnya kita di Ronggo Mulyo, kenapa kok kita dipercaya itu karena kita juga masuk di lembaganya pemerintahan. Jadi kita juga ikut di lembaga baik itu Pokmas, baik itu di RT RW, itu karena kita rangkul juga. Kita pentasarungnya bukan dari kalangan kita, bukan, tapi kita menggandeng juga dari instansi pemerintahan. Itu makanya kita juga sinerginya itu juga kuat juga untuk bagaimana warga itu yang siapa saja dari nama-nama yang kategori tidak mampu atau kategori miskin itu kita biar tepat sasaran. Tetapi bukan hanya data saja dari RT, kita benar-benar langsung door kepada masyarakat kita. Alhamdulillah dari bulan ke bulan ini alhamdulillah sudah 1 tahun ini kita banyak belajar di sana. Itu mari ya saya berharap dari MBJ yang terbaru ini, MBJ pengurusan terbaru ini kita sinergi dengan MBJ Lajisnu Kecamatan. Ini Pak Jianas kelihatannya ada kegiatan bareng, mungkin belum bisa hadir di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya tambahkan kaitannya dengan lembaga. Sekali lagi, lembaga itu adalah organ pelaksana kebijakan daripada kalau PJ ya PJ, kalau MBJ ya MBJ. Jadi dia bukan banom yang berdiri sendiri yang bisa mengatur dan seterusnya tanpa seirama dengan organ utamanya. Ini catatan yang perlu digarisbawahi, sehingga sebenarnya pada saat MBJ kota itu dinyatakan demisioner, maka sudah seharusnya juga lembaga itu juga demisioner. Meskipun dalam tata cara lazis dan sebagainya itu seakan-akan tidak seperti itu, tetapi kalau pedoman yang ada di kita, lembaga itu ya sejalan dengan organ utamanya. Di lembaga begitu MBJ demisioner, ya otomatis itu juga demisioner. Semua kegiatan off untuk kita tata ulang bagaimana pengelolaannya. Maka dari itu saya sebenarnya akan mengumpulkan ketua lazis seluruh ranting untuk meminta paparan laporan secara utuh tentang selama 5 tahun ke depan. Kalau kemarin di WA Group itu ada laporan pertanggungjawaban lazis MBJ Rengel, misalnya ada seperti itu. Ini seharusnya di forum konferensi kemarin juga seperti itu, didahului oleh laporan-laporan yang bisa seperti itu. Maka saya instruksikan dalam hal ini secepatnya seluruh lazis ranting untuk mempersiapkan bahan laporan dan nanti akan dipresentasikan detail keuangan dan seterusnya, program-program utama dan sebagainya. Boleh jadi dari sana akan ketahuan, oh kalau gitu program utama di masing-masing ranting itu sepertinya yang ini yang punya manfaat banyak. Nah itu mungkin yang perlu didorong lebih kencang. Jadi tidak sektorial Ronggo Mulyo saja ya. Mungkin bisa diarahkan seperti itu. Ini kalau lembaganya saya baru saya bicara di teman-teman sebelah itu tersentra, kalau memberikan perguruan tinggi ya dana itu disupport dari atas untuk secepatnya jadi. Pendidikan wajib juga gitu. Dan kalau kita kan masih spare gitu ya, jadi masih pisah-pisah. Nah, saya berharap di MBJ Kota itu semua itu tidak lepas, jadi terkoordinasi dengan baik. Jadi misalkan menyampaikan program global dan sebagainya, apakah layak itu dijadikan program utama se-Kabupaten Tuban, se-Kecamatan Kota? Kalau sudah layak, ya semua pendanaan itu di set bareng, bentuknya sama, anunya sama, urunan.
Karena dulu yang digarap, oh pasar besar, karena saya kan masuk kota. Ya sudah, ini bukan tanggung jawab yang di Sidoarjo saja, tapi semuanya di sana. Ini kalau kita bicara tentang sebuah organisasi, sehingga tidak putus atau terpisah-pisah. Itu harapan saya dan secepatnya akan saya lakukan untuk perkondisian ini, khususnya syukur sebelum puasa itu bisa segera kita lakukan sehingga pendanaan itu bisa kita bicarakan untuk safari Ramadan gimana ini. Oh di sana ada banyak, ya udah kita coba akumulasikan seperti itu. Ini namanya organisasi dan bukan untuk kepentingan per orang. Dan itu kalau sudah jadi keputusan Majelis MPC, ya semua harus taat mengikuti irama itu. Ini pola atau konsep yang saya coba tawarkan dalam pengelolaan sebuah organisasi yang tersistem dan terkoordinasi dengan baik. Itu mungkin catatan saya, sehingga untuk Mas Hasan ke depan secepatnya tolong disampaikan kepada yang hadir, yang melanting yang hadir, untuk ketua basisnya segera melepaskan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu beberapa hal saya sampaikan. Dan langsung dari MPC. Jadi nggak ada lazis mengundang itu sebenarnya ya harus lewat MPC. Suatu seni MPC. Ini yang karena dia adalah lembaga. Ini harus dipahami. Coba dicari lagi di ADART-nya, dibaca lagi ADART dan sebagainya. Itu catatan saya. Alhamdulillah malam hari banyak hal positif yang bisa kita dapat untuk bisa kita tindak lanjut berikutnya. Ingatan Kiai, kami persilakan untuk ditutup dengan doa karena sudah jam 10 malam. Doa akan disampaikan Kiai Haji Al-Faruminan Kesapang. Sedikit kalau tadi lupa belum mengucapkan terima kasih karena ini sangat berjasa kepada ranting Nahdlatul Ulama Ronggomuyo. Satu kepedulian dari donatur. Kita bisa melaksanakan kayak gini rutin sampai 2018 kami mendirikan NU sampai detik ini. Jasa-jasa para donatur itulah yang bisa kita mengadakan pelaksanaan kayak begini. Jadi nyuwun sewu kula wasupe jasa-jasa panjenengan sedaya wau mugi-mugi Allah taala meres amalan sholihan dan jangan berhenti, jangan putus asa, jangan merasa nopo, yang penting yang istiqomah untuk tetap memberi donasi kepada ranting NU Ronggomuyo. Dan kami komitmen selalu melaporkan kas buku kas menika selalu saya tulis sejak awal sampai sekarang. Setiap bulan saya rilis lewat WA, lewat saya Japri gitu kan. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Lasisnu. Akhir-akhir ini juga lumayan peduli tentang masukannya demi lancarnya kegiatan ranting NU Ronggomuyo. Padanya kami sampaikan jazakumullah khairan jazaa wa jazakumullah khairan katsira. Menginjak acara doa, kami juga sebagai perwakilan ranting Ronggomuyo, juga sebagai pembawa acara dan atur kula nyuwun sih samudra pangapunten dumateng panjenengan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepadanya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila khairati habibina wa nabiyina syafi'ina wa tibbi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa
tabi'in wa tabi'in tabi'in wa biasa yang bidin ثم إلى أرواح أزواج رسول الله وأزواج أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة وراشد العشرة فاطمة الزهراء البتول وولده الحسن وحسين وذريتهم الجميع ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا من أرواح العلماء في أعضاء نهضة العلماء ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا مشايخنا مشايخ مشينا شيء لله لنا ولهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك لك الحمد وترضى والحمد إذا رضيت ومن يدعي ورد يا باسط اليدين بالعطية يا سبب المواقف يا صل وسلم على سيدنا محمد خير والسجية واغفر لنا يا الله في هذا الليل يا ارحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك الفضل وعافيتك والصلاه نسالك عافيه قريبا فإنك الرزق مجيبا وصبرا جميلا وعافية من جميع البلايا والسلامة من طريق الرزايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل يا الله استماعنا آمين يا الله آمين آمين ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما آمين ولا تردنا بالفقر إلى قولك آمين يا الله آمين عليك وخلص في بلديك آمين قلوبنا منك الغنى واكسر وجوهنا منك الحياة آمين وارزقنا خير الآخرة والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اجعلنا يا الله وإياهم آمين من المحسوبين عليهم آمين ومن المنسوبين إليهم آمين ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين 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 Bentuknya seperti itu dialog apa ceramah atau Kalau yang pengalaman itu ya seperti ini tadi ya dari ada nanti tentu
wakilnya nanti belum keluarga sore yang sebut dalam ada. Lalu kalau si kowe bagi Ini kan tak bagi sing awalnya